Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillahi Rabbil Alamin Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat, hadani Allah wa iyyakum. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan hidayah ini di dalam kita menjalani kehidupan, di dalam kita menjalani ibadah, kalaupun ada yang berat akan terasa ringan, kalaupun ada yang susah akan terasa mudah, kalau ada jarak yang jauh akan terasa dekat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini Allah berikan kita kesempatan dapat menunaikan kewajiban yakni mendirikan ibadah sholat Jumat. Melalui mimbar Jumat ini selaku khatib saya mengajak, marilah kita tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh mengerahkan kemampuan agar dapat menunaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita tingkatkan juga kewaspadaan agar tidak terlena, tidak dekat-dekat, apalagi sengaja melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, berbicara tentang peningkatan tentu sudah menjadi sunnatullah, bahasa anak mudanya sudah menjadi hukum alam, bahwa setiap orang ingin meningkat. Yang tadinya kurang baik menjadi baik, yang tadinya sudah baik ingin lebih baik dan terus meningkat. Pada khutbah kali ini saya ingin mengajak bermuhasabah, merenung khususnya peningkatan di dalam ibadah. Ada orang yang ketika ditanya kenapa sholat, kenapa puasa, kenapa melakukan ibadah-ibadah yang lain, jawabnya karena ini kewajiban. Dalam tingkatan ini adalah ibadatul awam, atau kalau saya pinjam kelas istilah di dalam kereta atau bis adalah kelas ekonomi. Kalau ditanyakan salah atau benar orang yang beribadah alasannya karena kewajiban, tentu tidak bisa disalahkan. Ini benar karena memang ibadah adalah kewajiban. Tetapi pada tingkatan ini belum aman, masih gampang digoda, masih gampang diombang-ambingkan oleh setan, sehingga ketika satu saat dia mengalami kerepotan, kesibukan, capek sedikit saja, akhirnya beralasan, walaupun pada akhirnya tetap melakukan, tetapi sambil ngedumel, sambil banyak alasan. Kalau bahasa sebutnya, kalau mencaprak, melakukan sih melakukan, tapi kalau mencaprak sebenarnya repot, tapi yang berbeda arahnya kewajiban, namun dilakukan itu dosa. Akhirnya melakukan, tapi sambil mencaprak. Kemudian pada tingkatan berikutnya, atau disebut maqamul khas, kalau tadi maqamul awam. Kenapa sholat, kenapa ibadah, kenapa puasa?
ingin mendapatkan surga. Kalau ditanyakan salah atau benar, orang menjalankan ibadah ingin mendapatkan surga, tentu tidak salah. Benar, memang kita semuanya ingin mendapatkan pahala, ingin mendapatkan surga. Tetapi pada tingkatan ini pun, mungkin kalau dalam istilah kereta kelasnya masih kelas bisnis, artinya belum nyaman betul, belum aman betul. Kalau dia sedang ingat indahnya pahala, indahnya surga, ibadahnya kencang. Tapi kalau sedang lupa, pertanyaannya, apakah ada orang yang lupa indahnya surga, indahnya pahala? Banyak. Ketika sedang lupa, ibadahnya kendor. Bahkan yang sudah jelas-jelas dilarang, sudah jelas-jelas perbuatan dosa pun tetap ditabrak. Ini karena dia sedang lupa indahnya pahala dan merinya susah. Maka yang aman adalah maqamul ikhlas, atau kalau dalam istilah kereta adalah eksekutif, kelas eksekutif atau VIP. Kenapa ibadah? Kenapa sholat? Kenapa puasa? Jawabnya bukan karena kewajiban, bukan karena ingin mendapatkan surga. Jawabnya karena saya cinta kepada Allah, karena saya butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau karena cinta, karena butuh, aman, tidak bisa digoyah-goyahkan, tidak bisa diganggu. Karena orang kalau sudah cinta, maka yang jelek akan kelihatan cantik, yang pahit akan terasa manis, yang jauh akan terasa dekat. Kalau cinta, begitu juga karena butuh. Orang kalau butuh, jangankan Cirebon Jakarta, Cirebon Saudi Arabia pun kerja ditempuh, ke luar negeri pun dalam rangka kerja ditempuh karena butuh. Demikian indahnya kalau ibadah kita, alasannya karena kita cinta kepada Allah, karena kita cinta kepada Allah, karena kita butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belajar tentang kecintaan sedikit, bergeser lagi makna sholawat. Ketika kita bersolawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, atau kalau yang tidak pakai sayyidina, Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma ya Allah, sholli, tambahkanlah kemuliaan. Kalau dikasih wasallim, selamatkanlah, berilah keselamatan ala Muhammadin, kepada Nabi kita Muhammad. Nabi sesungguhnya sudah mulia, Nabi sesungguhnya sudah selamat. Kenapa kita mesti mendoakan Nabi mulia, Nabi selamat? Itulah makna selawat. Ketika ditanya, kenapa Anda selawat? Kebanyakan orang rata-rata jawabnya karena ingin mendapatkan syafaat. Betul, tidak salah, tidak bisa disalahkan jawaban ini. Tapi ada jawaban yang sangat indah. Kenapa berselawat? Karena saya cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Karena saya takdim sebagai terima kasih kita kepada Nabi yang telah menyampaikan ajaran yang telah berjuang, telah berdakwah, sehingga manusia menjadi yakhrujuna minal dhulumati ilan nur, keluar dari kondisi yang gelap, masuk kepada, menuju kepada kondisi yang terang benderang. Maka kita patut dan sudah sewajibnya bersolawat sebagai rasa cinta, sebagai rasa hormat kita kepada Nabi Muhammad SAW. Masalah syafaat, bahkan ada lagi jalur rizki, dinamakan sholawat jalur rizki, dinamakan sholawat ujian. Itu adalah ngintil otomatis. Kalau sholawat kita betul-betul karena cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari kita tingkatkan makom kita, kelas kita di dalam beribadah. Sudah bukan karena kewajiban lagi, sudah bukan atau tidak berpikir pahala dan surga lagi, tetapi betul-betul karena cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang Jumat rahimahumullah, sebagai perbandingan dan untuk
mengingatkan diri kita lagi dalam surat Al-Lail ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa amma man a'ta wattaqa wa shaddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Sebelum Allah menyatakan tentang ini, bahkan sebelumnya diawali dulu dengan sumpah. Wal-laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqaz zakara wal untha. Kemudian Allah nyatakan inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya usaha kamu memang berbeda-beda. Ada yang menjadi petani, ada yang menjadi pegawai, ada yang menjadi pengusaha, ada yang menjadi guru, ada yang menjadi bos. Bahkan dilihat dari penghasilannya, ada yang gajinya bulanan, ada yang mingguan, bahkan ada yang tidak pakai standar gaji, tetapi sekali dapat ratusan juta. Seperti mediator atau calo-calo dalam jual beli. Memang sudah Allah nyatakan inna sa'yakum lasyatta, tetapi bukan jenis usahanya, bukan berapa hasilnya yang penting. Yang paling penting adalah fa'amma man a'ta wattaqa, yang artinya barang siapa yang mampu atau bisa memberikan hartanya, wattaqa diiringi dengan takwa. Yang harus kita renungi tentang berbagi, banyak orang yang bisa berbagi. Tentang sedekah, banyak orang yang bisa sedekah. Tentang memberi, banyak orang yang bisa memberi. Tetapi tidak banyak orang yang atau wattaqwa, memberi diiringi dengan takwa. Kalau kita makomkan bahwa tingkatan sedekah yang paling indah adalah, yang paling tinggi, yang paling mulia adalah sedekah yang sirrun. Kebalikannya, sedekah yang paling jelek adalah sedekah yang yatba'uha adza, diiringi dengan kalimat yang mengundang-undang atau menyakitkan. Kita ambil contoh misalnya, ada satu orang yang ingin mulia sedekah sirri, terus berjalan setahun, 2 tahun tidak diketahui. Yang lain-lainnya ada catatannya semua di ketua DKM misalnya, atau ketua panitia, bapak anu sekian, bapak anu sekian, bapak anu sekian. Sementara orang ini kalau sedekah selalu ditulis hamba Allah, tidak mau disebut namanya. Pada satu saat kebetulan dia punya usul dan tidak ditanggapi misalnya oleh ketua panitia atau oleh ketua DKM, usul lagi tidak ditanggapi lagi, usul lagi tidak ditanggapi lagi, karena memang ketua DKM atau ketua panitia misalnya lagi punya kesibukan, dan dalam kesibukannya itu akhirnya ketua panitia bilang, kamu nyumbang coba, jangan terus, kamu sekali-kali nyumbang. Nah, karena dipancing oleh amarah seperti itu dan setan menunggu momen supaya sedekahnya hangus, akhirnya diungkapkan, yang nyumbang sekian itu siapa? Misalnya diiringi dengan maaf, misalnya diiringi dengan kata goblok misalnya, maka nyungsep yang tadinya sedekah sirrun menjadi sedekah yang yatba'uha adza. Oleh karena itu, berbicara tentang keras, bahwa di sini yang dijanjikan oleh Allah adalah a'ta wattaqwa. Barang siapa yang bisa memberi kemudian diiringi dengan takwa, selalu dijaga sedekahnya, selalu dijaga pemberiannya dengan ikhlas dan tidak memberi sesuatu pada keburukan, maka wasaddaqa bil husna, dan dikuatkan lagi dengan keyakinan bahwa Allah akan memberikan balasan yang baik, fasadu yasiru lil yusra, maka Allah akan memberikan kemudahan lil yusra, menuju kemudahan. Sebaliknya, wa amma man bagha wastagna, tidak mau memberi, merasa hebat, merasa tidak membutuhkan orang lain, namun bila sampai merasa tidak membutuhkan kepada Allah, wa kadzdzaba bil husna, dan tidak mempercayai tentang pahala, tentang balasan, juga akan Allah beri kemudahan, fasanu yassiru lil usra, tetapi kemudahannya menuju kesulitan, kemudahannya menuju kesengsaraan,
dipermudah menuju tentang hal-hal yang membahayakan. Hadirin sidang jemaah rahimahullah, demikian fakta singkat yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, dan pada akhirnya kita selalu ingat setelah kita dipanggil oleh Allah dengan panggilan yang mesra, ya ayyuhalladzina amanu, kemudian kita diingatkan dan terus diingatkan, ittaqullah, bertakwa, dan pada akhirnya Allah berpesan sangat indah sekali, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan Islam, kecuali dalam keadaan baik, kecuali dalam keadaan ibadah. Artinya jangan sering-sering berada di dalam kekotoran atau kemaksiatan. Dikhawatirkan pada saat kita maksiat, disitulah akhir ajal kita. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Barakallahu li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadan rasulullah صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فقد فاز المتقون. قال تعالى وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل زمان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم انصر أهلنا في غزة، في فلسطين، في سوريا، وفي سائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل إندونيسيا بلدة آمنة مطمئنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين، أقيموا الصلاة